Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Wabil khusus yang saya hormati Gus Ali dan juga Gus Abdurrahman dan segenap para sesepuh bini sepuh, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang tidak kita ragukan. Majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita di majlis ini menjadikan kita orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh hajat-hajat dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja bersama-sama diperdengarkan di telinga kita sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dari zaman dahulu mereka mengadakan majelis haul, tujuannya mengenalkan kepada masyarakat tentang orang-orang yang saleh. Kemudian mereka juga mengadakan majelis-majelis yang di situ dibacakan sejarah hidup Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar umat itu kenal dengan suri tauladannya, kenal dengan pemimpinnya, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu orang itu ngajinya semangat. Kalau belajar tentang Nabi Muhammad, baca kitab yang berjilid-jilid. Ngaji tentang wasiatnya Nabi, belajar buka kitab hadis yang ribuan. Kemudian ngaji bab syama'ilnya Nabi, ngaji bab sirahnya Nabi Muhammad. Nah, di zaman ini para ulama ngajak kita paling tidak sebentar. Maka disusunlah sejarah hidup manusia yang paling mulia ini secara singkat, yang tidak lebih daripada setengah jam. Atau paling lama 1 jam kita duduk, kita baca dan kita mengingat kembali sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Biar kita nggak lupa sama Nabi. Tujuannya apa? Biar kita tambah cinta kepada Nabi. Tujuannya apa? Biar kita kenal dengan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib bagi kita hukumnya mengenal Nabi Muhammad. Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Syamailuhu al-hamidah wa khisaluhu al-majidah, di bab pertama beliau menjelaskan tentang kewajiban seseorang mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita itu harus kenal sama Nabi? Karena yang pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Maka beriman kepada beliau menuntut kita untuk kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kita untuk apa? Mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti cuma ngaku cinta kepada Allah. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi jalannya bertolak belakang dengan Nabi Muhammad, jalannya menyelisihi Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Allah dusta. Allah menuntut bagi siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, dia harus membuktikan cintanya dengan apa? Mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngikuti Nabi, maka pengakuannya cinta kepada Allah diterima dan dibalas oleh Allah Ta'ala, yuhibbukumullah. Niscaya kalian pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya ngikutin Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal? Maka mengenal Nabi Muhammad itu hukumnya wajib, karena kita diperintahkan untuk ngikuti Nabi. Untuk mengikuti Nabi Muhammad butuh kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah merintahkan kita mencintai Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar cinta. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha. Katakan wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takut kehilangan, takut bangkrut, dan tempat tinggal yang kalian cintai, kalau itu semua lebih kalian cintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin seseorang itu bisa mencintai Nabi melebihi daripada itu semua, kalau dia nggak kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Iman manusia itu nggak akan sempurna kata Nabi Muhammad sampai ia bisa mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Sampai orang itu bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada bapaknya, melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya, dan melebihi daripada cintanya kepada seluruh manusia. Kalau belum bisa cinta yang seperti itu, sampai kapanpun gak sempurna imannya. Cinta kepada bapak atau cinta kepada orang tua. Cinta kepada orang tua itu cinta yang penuh pengagungan. Muliakan orang tua, taat sama orang tua. Berarti kalau ada orang cinta sama Nabi Muhammad, pengen sempurna imannya, dia harus mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya. Cinta kepada anak berbeda rasanya dengan cinta sama orang tua.
Cinta kepada anak itu cinta yang penuh dengan kelembutan. Biasanya orang tua itu kalau pergi sudah rindu sama anak-anaknya. Kalau keluar kota baru sampai, kalau hari ini sudah video call anaknya, sudah rindu. Kita yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, pernah nggak tiap hari kita rindu sama Nabi Muhammad? Kalau nggak nyebut namanya Nabi, rindu. Kalau nggak hadir ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi, rindu. Kalau sudah cinta harusnya rindu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mencintai Nabi Muhammad butuh kenal. Nah, majelis seperti ini diselenggarakan tujuannya apa? Mengenalkan kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalau ada orang nggak kenal sama Nabi, kalau dia tinggal di Madinah, tinggal pergi ke Masjid Nabawi, ketemu sama Nabi Muhammad, kenal. Kalau yang tinggalnya tidak di kota Madinah, tinggal jalan ke Madinah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik keledai. Sampai di Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi, kenal dengan Nabi Muhammad. Lah kita yang nggak hidup di zaman itu. Kita hidup di 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah kita kalau pengen kenal sama Nabi perginya kemana? Perginya ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu kalau rindu sama Nabi pergi ke Masjid Nabawi, ketemu sama Nabi Muhammad. Ada yang baru pulang sebentar, sudah balik lagi pengen ketemu sama Nabi, rindu. Namanya Thauban. Wajahnya sudah berubah, nggak seperti waktu dia kembali. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kau wahai Thauban? Maka Thauban jawab, ya Rasulullah, saya tadi berpikir kalau saya nanti meninggal dunia, dimasukkan ke dalam surga, pasti surga saya berbeda dengan Anda ya Rasulullah. Engkau ini orang yang mulia. Pasti engkau berada di surga yang tinggi bersama dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan saya pasti di surga yang paling rendah. Ini berhayal, mikirkan masuk surga, tapi surganya beda sama Nabi Muhammad, gelisah. Kalau kita kan yang penting melebu surga. Kalau Thauban enggak. Gimana kalau sampai saya di surga tapi surganya Nabi tinggi, surga saya paling rendah, enggak ketemu sama Nabi Muhammad. Nah ini para sahabatnya Nabi itu kalau pisah sama Nabi sebentar rindu. Nah mereka kalau rindu perginya kemana ya? Ketemu sama Nabi Muhammad. Nah kita yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kalau kita rindu sama Nabi perginya kemana? Perginya ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya kita hadir ke majelis seperti ini biar kenal sama Nabi. Terus kalau kenal apa manfaatnya? Cinta. Kalau kenal apa manfaatnya? Bisa ngikuti Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Nabi apa manfaatnya? Nabi bilang almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan yang ia cintai. Man ahabbani kata Nabi Muhammad. Siapa yang mencintaiku kata Rasulullah. Kana ma'i fil jannah. Kelak bersama denganku di surganya Allah Subhanahu. Tapi cinta di sini bukan cuma ngaku. Karena hadisnya sebelumnya ada apa? Ada penjelasan dari Nabi tentang menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita hadir ke majelis seperti ini supaya kenal sama Nabi. Nah kalau kita kenal sama Nabi apa bisa jatuh cinta? Insya Allah bisa jatuh cinta. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi mereka yang kenal sama Nabi Muhammad tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Kecuali kalau hatinya ditutup sama Allah Ta'ala. Atau hatinya ada sifat yang jelek. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan man ra'ahu badihatan habah. Orang itu kalau nggak pernah ketemu sama Nabi, pertama kali ketemu sama Nabi Muhammad badannya gemetar, menggigil, segan, takut karena apa? Wibawanya Nabi Muhammad. Yang tiap hari ketemu sama Nabi saja kalau ketemu Nabi sebentar sudah ngerunduk kok. Saking apa wibawanya Nabi Muhammad. Apalagi orang yang pertama kali ketemu. Sampai diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, dia punya hajat.
Mau disampaikan kepada Nabi. Sampai di depannya Nabi Muhammad, ini orang badannya gemetar. Gak bisa ngomong. Takut, segan karena wibawanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad orang yang rendah hati. Beda sama kita ya. Kita kalau ada orang ketemu kita takut, tambah kita kereng-kerengkan. Ben tambah wedi ya. Nabi Muhammad tidak lihat ada orang gemetar takut karena wibawanya Nabi Muhammad ditenangin sama Nabi. Nabi merendah. Apa kata Nabi Muhammad? Inni lastu bimalikin. Saya itu bukan raja. Maksudnya apa? Kau nggak perlu takut, saya bukan raja kok. Saya hanya anak seorang wanita yang dulu makan daging yang dikeringkan. Bukan anak pejabat, bukan anak permaisuri, bukan anak orang kaya. Kata Nabi, saya hanya anak seorang wanita yang makan daging yang dikeringkan. Menunjukkan rendah hatinya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai orang itu tidak gemetar lagi, tenang dan bisa menyampaikan hajatnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Ali, waman khalatahu ma'rifatan, tapi siapa orang yang berkumpul sama Nabi Muhammad, kumpulnya punya tujuan, bukan cuma sekedar kumpul. Dia berkumpul dengan Nabi Muhammad ma'rifatan, untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Apa yang ia dapatkan? Jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Kalau sudah ada orang yang datang kemudian berkumpul dengan Nabi, ikut sama Nabi, tujuannya untuk mengenal Nabi Muhammad, orang ini akan jatuh cinta kepada Nabi. Karena apa? Semua sebab untuk jatuh cinta ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdullah Al-Lahji dalam kitabnya Muntahasul, berbeda dengan orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab ini kan gak cinta sama Nabi. Padahal dia hidup sama Nabi, kumpul sama Nabi Muhammad. Karena apa? Mukhalatahnya bukan untuk ma'rifatan, bukan untuk mengenal Nabi. Tapi apa? Mukhalatahnya itu kumpulnya sama Nabi Muhammad takabburan, dengan penuh kesombongan, keangkuhan. Makanya mereka gak cinta sama Nabi Muhammad. Tapi siapa yang datang pingin kenal sama Nabi Muhammad, gak ada alasan untuk tidak jatuh cinta. Kadang kan ada orang gini, Yon Sewu, saya gak bisa cinta sama orang, suka sama orang, kecuali orangnya itu ganteng. Kan ada orang seperti itu ya. Mbok apik akhlake kaya apa nek elek aku ra seneng. Kan kadang ada orang seperti itu. Kalau mau bicara fisik, paling indahnya manusia siapa? Nabi besar Muhammad. Tadi kita baca dalam maulid. Disebutkan apa? Jami'us sifatil kamaliyah. Semua sifat yang sempurna Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Wa huwa munfaridun fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafi khususiyah. Fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, manusia yang fisiknya paling indah, akhlaknya apalagi. Jadi kalau ada orang gak bisa cinta kecuali sama orang yang indah, yang tampan. Dan itu fitrahnya manusia. Manusia itu suka dengan yang indah-indah. Kata Imam Ghazali, manusia itu biasanya jatuh cinta karena 3 hal. Keindahan, kesempurnaan, kebaikan yang dilakukan untuk dirinya. Atau jasa, atau anugerah yang ia terima. Nah makanya kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, ini akan jadikan kita jatuh cinta sama beliau. Ada sahabatnya Nabi namanya Abu Hurairah. Ketika mensifatkan Nabi Muhammad, beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Saya enggak pernah ngelihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari itu mengalir di wajahnya. Ada lagi seorang wanita namanya Rubai' binti Muawwid. Ketika ditanya, sifatkan kepada kami Rasulullah. Ini orang gak ngelihat Nabi. Berjumpa dengan seorang wanita yang ngelihat Nabi. Penasaran. Wahai Rubai', tolong sifatkan kepada kami seperti apa Rasulullah. Maka Rubai' binti Muawwid mengatakan apa? Ya bunayya, duhai anakku, lau ra'aitahu. Jika engkau melihatnya, yaitu melihat Rasulullah, la ra'aita syamsat tali'ah, maka engkau seakan melihat matahari yang terbit. Saking indahnya digambarkannya seperti itu.
Sahabatnya Nabi kalau mensifatkan, menggambarkan tentang Nabi Muhammad selalu ditutup ujungnya dengan apa? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya nggak pernah ngelihat orang yang sebelum Nabi Muhammad ataupun setelah Nabi Muhammad yang seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab indah, Nabi Muhammad manusia yang paling indah. Kalau ada orang, saya itu nggak bisa jatuh cinta kecuali sama orang yang dermawan. Fitrahnya manusia itu istimewa. Kita itu nggak bisa cinta kecuali sama yang indah-indah. Tidak ada manusia yang mencintai keburukan kecuali dia akalnya berkurang. Akalnya kurang. Ada enggak kira-kira orang yang senang sama orang pelit? Enggak ada. Fitrahnya manusia enggak suka. Kita suka dengan apa? Orang yang dermawan. Saya enggak bisa suka sama orang yang pelit. Nabi enggak punya sifat pelit. Saya cintanya sama orang yang dermawan. Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Bahkan para ulama itu ketika mensifati kedermawanan Nabi Muhammad, Nabi itu hidupnya sederhana, tapi kalau memberi lebih daripada seorang raja. Hidupnya sederhana. Tapi kalau ngasih orang, raja mau nyamain cara ngasihnya Nabi Muhammad gak bisa. Nabi pernah punya kambing banyaknya 1 lembah, gak bisa dihitung. 1 lembah. Nabi berikan semua kepada orang. Yang terima kambing ini pulang ke kaumnya mengatakan apa? Fa inna Muhammad yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Dia bilang sama kaumnya, wahai kaumku, Nabi Muhammad tuh kalau ngasihnya nggak takut miskin. Punya kambing sebanyak itu ya semuanya dikasihkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita mau ngasih kan masih petung ya. Masih perhitungan, kita takut miskin masihan. Punya uang 10 juta berani nyedekahkan semuanya 10 juta. Mikir, kok bagi mangan opo? Terus nek pulsa listrik entek piye? Nabi kalau ngasih nggak takut miskin. Jadi kalau kita nggak bisa cinta sama orang kecuali yang sifatnya dermawan, paling dermawannya manusia Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa cinta sama orang yang kasar, Nabi Muhammad nggak punya sifat kasar. Saya cintanya sama orang yang lembut, Nabi Muhammad paling lembutnya orang. Saya nggak suka sama yang pemarah, Nabi Muhammad bukan pemarah. Saya sukanya sama orang yang penyabar, Nabi Muhammad paling sabarnya manusia. Bayangkan ada orang Badui itu wataknya beda sama orang kota ya. Orang kota apalagi sahabatnya Nabi itu hormatnya sama Nabi luar biasa. Kalau orang Badui beda. Biasanya wataknya keras. Ada orang Badui datang bawa onta 2 mau minta sumbangan sama Nabi Muhammad. Bayangkan mau minta sumbangan bawa onta 2 berarti jaluk ya oke kan. Nah biasanya orang kalau mau minta yang banyak, apa kalau bahasa nganjuknya, ngelobinya kan kudu pinter kan. Sepik-sepiknya kan harus pinter. Ini enggak. Datang ke Nabi bawa onta 2 mau minta bantuan. Yang pertama kali dilakukan apa? Nabi pakai pakaian kainnya kasar. Ditarik selendangnya sampai di antara leher sama pundaknya Nabi itu beset. Lecet. Jadi ditarik. Setelah itu minta ya Muhammad. Manggilnya ya Muhammad. Berikan saya hartanya Allah yang ada padamu. Bukan hartamu, bukan hartanya bapakmu. Kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Bayangkan jenengan pas banyak masalah misalnya. Keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang narik kerahnya dari belakang. Ternyata yang narik apa? Mau minjem, mau utang 1.000. Kira-kira jenengan kasih atau kirim ke IGD? IGD. Nabi Muhammad ditarik selendangnya, mintanya kurang ajar, marah Nabi Muhammad, senyum. Dan Nabi katakan apa? Al-malu malullah wa ana abduh. Harta-hartanya Allah dan saya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dikasih kata Nabi Muhammad, wa yuqadu minka. Tapi perbuatanmu tadi harus dihukum, harus dibalas. Ngelukain lehernya Nabi, ya harus dihukum. Maka orang tadi berkata, "La, enggak, saya enggak mau dihukum." Nabi tanya, "Walima, kenapa kau enggak mau dihukum? Engkau ini berbuat salah kok." Apa kata orang Badui tadi? Li'annaka la tukafi'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Karena engkau adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Orang berbuat buruk sama Nabi,
Nabi nggak pernah membalas keburukan orang tadi dengan keburukan. Yang ada dibalas dengan kebaikan. Di perang Uhud tuh Nabi wajahnya terluka. Giginya patah. Sahabat gak tega. Bilang sama Nabi, ya Rasulullah doakan mereka. Ini musuh-musuhnya Allah nih, doakan ya Rasulullah. Bukan doakan yang baik, doakan yang jelek. Biar dapat azab, dapat siksa dari Allah Ta'ala. Nabi ngangkat tangannya. Apa doanya Nabi? Bukan Allahumma hlikhum. Bukan Allah, ya Allah hancurkan mereka, enggak. Sama Nabi dirubah. Yang tadinya para sahabat karena enggak tega sama Nabi, minta Nabi supaya berdoa agar mereka dapat azab. Tapi justru Nabi ngangkat tangannya dan berdoa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku. Malah dimintakan hidayah sama Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ghafir, ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka enggak mengetahui. Nah bagaimana mungkin kita enggak cinta sama orang yang seperti ini? Yang kita butuhkan apa? Ngaji tentang Nabi Muhammad. Semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, akan semakin cinta kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang cinta sama Nabi Muhammad dengan ngelihat, yaitu para sahabat yang hidup di zamannya Nabi. Ngelihat Nabi, ngelihat indahnya akhlaknya Nabi, jatuh cinta. Tapi bukan berarti kita yang gak hidup di zaman itu gak bisa cinta. Kita masih bisa mendengar tentang Nabi Muhammad. Dan kita bisa mencintai Nabi Muhammad melalui apa yang kita dengar tentang junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hijrah keluar dari Mekah ke arah kota Madinah, kurang lebih sudah 100 km lebih dari kota Mekah, Nabi singgah di padang pasir. Di situ ada kampung kecil, ada sebuah kemah yang tinggal seorang wanita sudah tua. Tapi wanita yang terhormat, yang dermawan, namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini punya kebiasaan kalau ada yang lewat di depan kemahnya, seorang musafir kehausan dikasih minum, lapar dikasih makan. Jadi dia orang yang dermawan. Nabi singgah di tempatnya Ummu Ma'bad mau beli makanan buat bekal. Barangkali jual daging kambing atau susunya kambing, mau dibeli sama Nabi. Nabi tanya, kata Ummu Ma'bad, apa kalau ada panjenengan gak usah beli, saya jamu. Ini Ummu Ma'bad gak tahu kalau yang lewat itu Rasulullah. Kata Ummu Ma'bad, kalau ada panjenengan gak usah beli, saya jamu. Tapi mohon maaf, saat ini kita lagi kekeringan, gak ada apa-apa di rumahnya. Sebagian orang Arab zaman sekarang, bukan orang Arab zaman dulu ya. Orang Arab zaman sekarang, ya sebagian gak semua. Ada yang suka ngasih isyarah, ngasih isyarat. Jadi kita itu kalau bertamu ke rumahnya orang, kan kadang ada orang yang duduk kok gak metu-metu teh ya. Atau kok gak keluar-keluar sirupnya ini. Nah sebagian orang Arab zaman sekarang, itu kadang kalau pas gak punya apa-apa, kalau kedatangan tamu dikasih isyarat. Supaya apa? Tahu kalau dirinya lagi gak punya apa-apa. Masih tongpes lah. Gak buat teh gak ada, buat ini gak ada. Biasanya kalau ada tamu datang dipersilahkan duduk. Terus ngomong al-bait kal masjid. Rumah saya kayak masjid, adanya cuma sejadah sama kipas angin. Jadi gak usah nunggu teh, gak usah nunggu apa-apa. Rumah saya kayak masjid. Masjid kan ono sejadah dok. Untung-untung ada kipas anginnya. Nah ini Ummu Ma'bad gak punya apa-apa. Jadi gak bisa menjamu. Nabi kemudian ngelihat ada kambing. Di sampingnya kemah, Nabi tanya, boleh nggak saya perah kambing ini? Ummu Ma'bad yang punya kambing tahu kalau kambingnya ini sakit, lemah, dibawa sama suaminya untuk digembalakan saja nggak kuat. Jadi ini kambing nggak ada air susunya. Kata Ummu Ma'bad ini kambing lemah, digembalakan saja nggak bisa, air susunya nggak ada. Kata Nabi, boleh nggak saya perah? Ini yang tanya orang istimewa. Maka Ummu Ma'bad bilang apa? In ra'aita biha halban fahlubha. Saumpami panjenengan ningali nek kambing saya ini ada air susunya, ya monggo panjenengan perah. Yang nanya, Ummu Ma'bad belum tahu kalau yang tanya ini punya mukjizat. Dia tahunya kambingnya nggak bisa diperah, nggak ada air susunya. Didekatkan sama Nabi Muhammad. Nabi kemudian mengucap asma Allah,
Dalam riwayat diusap pundaknya, dalam riwayat yang lain kantong susunya diusap sama Nabi. Dan Nabi minta bejana yang kalau susunya dimasukkan situ diminum sama semua bisa kenyang. Jadi ini Ummu Ma'bad tahu kalau kambingnya nggak ada susunya. Nabi mau merah mintanya bukan cangkir kecil. Kalau orang mikir kan ya mungkin pas diperes masih ada sisa-sisa paling keluar 2 tetes 3 tetes cari cangkir yang kecil. Enggak, Nabi minta bejana. Yang itu ngenyangkan semua yang minum. Dikasih sama Ummu Ma'bad. Kenapa? Wajahnya Nabi itu tidak ada wajah yang orang lihat itu ragu. Beda sama kita ya. Kalau kita yang situ ini boleh tak peras kandani entek orang dia susu kok. Jaluk. Kalau Nabi Muhammad wajahnya meyakinkan. Abdullah bin Salam saja ketika ngelihat wajahnya Nabi Muhammad masuk kota Madinah, beliau katakan apa? Lamma ta'ammaltuhu, ketika saya ngamati wajahnya Nabi Muhammad, ma ra'aitu fi wajhihi kadzdzab. Saya enggak ngelihat tanda-tandanya pendusta di wajahnya orang ini. Makanya Abdullah bin Salam ngelihat Nabi langsung yakin, beriman sama Nabi. Beda sama kita. Kita ini wajahnya dicurigain orang terus ya. Kadang mau nilai orang sakit, sudah dituduh, wah mesti meh ngutang nih. Terus dicurigain orang terus. Nabi Muhammad wajahnya meyakinkan. Dikasih sama Ummu Ma'bad, diperah sama Nabi. Keluar air susunya banyak. Dan yang indah, setelah diperah sama Nabi Muhammad, yang hauskan Nabi, yang laparkan Nabi, yang melakukan perjalanan kan Nabi. Tapi bukan Nabi yang minum. Tapi Nabi berikan ke pemiliknya terlebih dahulu Ummu Ma'bad. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad. Diminum sama Ummu Ma'bad. Selesai Ummu Ma'bad Nabi minum. Enggak. Rombongannya Nabi dikasih dulu. Sayyidina Abu Bakar disuruh minum sampai kenyang. Amir ibnu Fuhairah dikasih minum sampai kenyang. Abdullah ibn Uraiqat bukan muslim. Penunjuk jalan dikasih sama Nabi minum sampai kenyang. Setelah semua sudah minum baru Nabi yang terakhir minum. Dan Nabi katakan apa? Saqil qaum akhiruhum syurban, yang menuangkan minum kepada sekelompok orang itu yang paling terakhir minum. Ini akhlak yang diajarkan sama Nabi. Kalau panitia maulid kan biasanya dia yang minum dulu, makan dulu, baru nanti yang dilayanin terakhir. Nanti kalau ditanya kan saya ngicipi dulu, mbok menawa ada racunnya saya yang mati dulu. Lah masuk maulid diracuni. Ya padahal dia yang lapar terlebih dahulu. Tapi kalau Nabi yang melayani dikasih semua. Baru yang terakhir beliau minum, itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dibalikkan seperti semula, ditinggalin sama Nabi Muhammad buat suaminya Abu Ma'bad. Tidak lama setelah Nabi pergi, Abu Ma'bad datang kaget. Kok di rumah ada susu? Dari mana ini? Ummu Ma'bad ketika pertama kali menggambarkan kepada suaminya Rasulullah, apa kata Ummu Ma'bad? Marra bina rajulun mubarak. Tadi lewat singgah di tempat kita lelaki yang penuh berkah. Kata Abu Ma'bad, sifatkan kepada saya seperti apa? Dijelaskan sama Ummu Ma'bad. Orangnya seperti ini, kulitnya seperti ini, punya pengikut. Kalau merintah yang ngikut langsung bergegas mengikutinya. Terus di fisiknya Nabi digambarkan sama Ummu Ma'bad. Sampai Ummu Ma'bad itu mengatakan apa? Ahsanan nas min ba'id, ajmalun nas min ba'id, wa ahsanuhu min qarib. Jadi Nabi Muhammad itu dari jauh indah. Dilihat dari jauh indah. Kemudian paling indah, paling menawan kalau dilihat dari dekat. Jadi jauh dekat melihat Nabi Muhammad itu indah. Kalau kita kan jauh dekat pada wae ya. Dari kejauhan kayak tau bocah ruwet gitu. Begitu jedak, nah tenan tau ruwet toh, tambah ruwet. Oh Nabi dari jauh indah, kata Ummu Ma'bad. Dari dekat tambah menawan, saking apa indahnya. Ketika mendengar yang disifatkan sama Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad ini belum pernah ketemu Rasul. Tapi sudah pernah dengar tentang seseorang yang mengaku kalau dirinya utusan Allah di Mekah. Tahu dia dengar, tapi belum pernah ketemu sama Nabi. Dan Nabi saat itu dikejar sama orang kafir Quraisy. Yang bisa nangkep Nabi hadiahnya 100 ekor unta. Ketika dengar tentang laki-laki yang disebutkan sama istrinya, beliau mengatakan apa? Ini yang kau sebutkan adalah orang Mekah yang sedang dikejar sama orang Quraisy.
Terus kemudian apa pendapatnya? Lau ra'aituhu lattaba'tuh. Andai saja saya melihatnya, yaitu melihat Nabi Muhammad, niscaya saya akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad akhirnya pergi ke Madinah dan keduanya masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalnya sama Nabi, cintanya sama Nabi, pengen ngikutnya sama Nabi dari apa? Bukan dari ngelihat. Belum pernah ketemu sama Nabi, tapi dengar tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo luangkan waktu kita untuk ngaji tentang Nabi Muhammad. Biar apa? Kita tambah kenal, tambah cinta, dan kemudian cinta itu yang akan mendorong kita untuk mengikuti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang belum kenal sama Nabi, pulang tambah kenal dengan Nabi Muhammad. Yang belum cinta menjadi cinta kepada Nabi Muhammad. Yang sudah cinta tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa mengikuti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga negara kita semoga menjadi negara yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga setiap dari kita yang kesusahan diberikan kelapangan oleh Allah taala, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah taala, yang belum taat dijadikan taat oleh Allah Ta'ala, yang banyak dosa seperti kita ini semuanya tidak pulang dari majlis ini kecuali kita harap diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, dan seluruh hajat dan doa kita diijabahi oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, semoga mereka semua diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa membimbing kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.